Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustahidi, NIM 242112592, asal LPTK IAIN Pontianak. Saya akan melakukan proses pembelajaran pada hari Rabu 7 Mei 2025. Pendidikan Agama Islam bab 9 dengan judul Haji dan Kurban di kelas 5 SDN 15 Mendubang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? baik. Alhamdulillah, berarti anak-anak Bapak hari ini kabarnya pada baik semua. Kawan-kawan kalian ada yang tidak masuk tidak? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti kalian semua sehat sehingga bisa masuk sekolah, bisa mengikuti pelajaran seperti hari-hari biasanya. Tapi sebelum masuk pelajaran, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pimpin ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kesepakatan minggu lalu, hari ini pembiasaan surat apa? Surat pendek, tabat, dada. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yadaa. Minggu lalu kalian kan sudah belajar, ya, sudah belajar tentang introspeksi diri. Nah, ada yang masih ingat enggak kira-kiranya introspeksi diri itu apa? Ayo, Rehan. Introspeksi diri itu apa, Rehan? Mengoreksi diri. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang introspeksi diri, hari ini kita akan belajar tentang haji dan kurban. Haji dan kurban. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dan kurban. Jadi kalian harus bisa, di pelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan pengertian haji dan kurban dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan syarat wajib haji. Syarat wajib haji itu apa-apa saja. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami rukun wajib dan hikmah haji. Jadi ada tiga tujuan dalam pembelajaran haji dan kurban hari ini. Problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti Bapak akan jelaskan sedikit materi terkait dengan haji, ya. Terus kalian nanti kita membentuk kelompok. Nah, karena posisi duduknya kalian sudah berkelompok, Bapak anggap ini udah 3 kelompok ya. Jadi Bapak anggap ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, jadi kita tidak perlu mencari kelompok lagi. Ya, Bapak karena posisi duduk kalian sudah seperti ini, jadi Bapak anggap ini udah 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Paham ya? Nah, kalau paham, Bapak akan menjelaskan sedikit materi tentang haji. Tapi sebelumnya, kalian pernah enggak dengar atau melihat yang namanya orang berangkat haji?
Pernah melihat orang berangkat haji? Bulan apa biasanya? Bulan haji, bulan Zulhijjah. Kalau pergi haji itu kemana? Ayo, ada yang tahu enggak? Pergi haji kemana? Ke Baitullah. Baitullah adanya di mana? Ayo, Baitullah adanya di mana? Ayo. Di Mekah. Nah, terus kalau haji itu untuk orang siapa? Orang Islam atau orang non Islam boleh naik haji? Khusus orang Islam. Untuk orang kaya apa orang miskin? Semua orang kaya, orang miskin boleh. Yang penting punya uang. Berarti kalian pertama kalian sudah pernah ya nengok orang haji ya? Orang di kampus ini ada orang Pak Haji enggak? Ada ya? Nah, ada. Berarti Pak Haji jadi nanti kalian kalau pulang dari Mekah biasa di kampung dipanggil Pak Haji, yang laki-laki yang perempuan dipanggil Bu Hajah. Bu Hajah bukan Bu Haji. Ya. Jadi Bapak akan sedikit menjelaskan tentang haji. Ada yang namanya rukun haji. Rukun haji apa? Tahu enggak rukun haji? Ada yang tahu rukun haji itu apa? Enggak tahu. Nah, tapi sebelum masuk ke rukun, kita pengertian haji. Haji adalah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, haji adalah ziarah ke Baitullah atau ke Ka'bah. Nah, secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab al-hajj, yang berarti menyengajakan sesuatu dalam konteks mengunjungi Ka'bah. Sedangkan secara syar'i, haji ialah bermaksud menuju ke Baitullah. Nah, terus ada yang tadi seperti Bapak tanyakan, yang namanya kita beribadah ada yang namanya syarat wajib dan rukun. Jadi haji juga ada yang namanya syarat wajib. Syarat wajib haji adalah pertama beragama Islam, terus balik itu apa? Hah? Balik berakal atau sudah dewasa. Dalam ciri balik kan kemarin sudah dipelajari kan. Terus yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, ya bukan budak ya. Yang kelima mampu dalam segi finansial. Nah, rukun haji itu satu apa? Ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga apa? Tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib. Nah, jadi rukun haji ini hukumnya adalah apa? Wajib. Jadi rukun haji adalah bagian dari inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan haji dan haji itu sah atau tidaknya dalam ibadah haji. Nah, wajib haji apa? Satu, memakai ihram. Yang kedua apa? Menginap di Musdalifah. Yang keempat, menginap di Mina. Yang ketiga, yang keempat, tawaf wada dan melempar jumrah. Nah, yang selanjutnya ihram disertai dengan niat. Jadi sebelum memakai kain ihram dianjurkan kita untuk mandi terlebih dahulu wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu apa?
Ya, berdiam diri sambil zikir dan mendengarkan khutbah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukufnya tadi di mana? Di Padang Arafah. Nah, ini yang nama tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Jadi ini Ka'bah. Kalau kita haji biasa kalau di TV itu kan dengar apa, nengok ya, ada orang yang berputar-putar mengelilingi Ka'bah, itu namanya tawaf. Berapa kali tawafnya itu mengelilingi? Tuh 7. Pas tawaf dengan memakai baju ihram. Ya, pas tawaf sambil mengelilingi Ka'bah 7 kali itu sambil kita memakai baju ihram atau baju haji. Ya. Ini macam-macam tawaf. Tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunnah, dan tawaf nazar. Yang selanjutnya adalah sa'i. Sa'i apa, ayo? Ya, berlari kecil. Ya, berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Dan haji yang terakhir adalah tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur. Iya, mencukur atau memotong bagian rambut sebagai pertanda telah bebas dari larangan dalam ibadah haji. Nah, yang selanjutnya adalah tertib. Jadi yang namanya ibadah haji itu harus dilaksanakan sesuai dengan runtunannya. Ya. Yang rukunnya tadi disesuaikan, ya. Dari mulai pertama datang sampai terakhir itu harus sesuai, tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh motong rambut dulu terus sa'i. Ya. Pertama misalkan datang lalu motong rambut. Tidak boleh. Nah, terus misalnya langsung sa'i, tawafnya belum, nah, tidak boleh. Jadi ada runtunannya. Larangan. Jadi kalau kita naik haji ada larangan yang harus kita laksanakan. Tidak boleh kita naik haji semua dikerjakan semuanya, yang haram-haram pun dikerjakan, tidak boleh. Jadi kalau yang laki-laki memakai pakaian larangan haji adalah laki-laki, untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Makanya baju ihram itu baju tidak berjahit. Ya. Terus dilarang memakai sepatu yang menutup mata kaki. Berarti pakai sandal jepit boleh. Ya kan? Tidak menutup mata kaki. Terus memakai penutup kepala yang melekat seperti topi, tidak boleh pakai topi. Jadi kalau kita naik haji tidak boleh pakai topi, tidak boleh. Nah, kalau perempuan dilarang menggunakan kaos tangan dan menutup muka atau memakai cadar. Jadi yang biasa orang-orang bercadar kalau naik haji cadarnya dilepas. Tidak ada yang memakai cadar atau supaya apa? Kasih sarung tangan supaya tidak hitam, itu tidak boleh. Terus jadi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau meminang perempuan untuk dinikahi atau mencaci, bertengkar, berkata-kata kotor. Pokoknya yang jelek-jelek itu tidak boleh. Ya. Jangan yang jelek, yang ada sebagian yang baik itu juga tidak boleh karena ada larangan. Nah, tadi kalau udah belajar tentang rukun, ya, ini rukun haji tadi kan udah kan. Jadi selanjutnya adalah wajib haji. Apa wajib haji? Wajib haji adalah amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dikerjakan hajinya tetap sah. Ya, akan tetapi harus membayar dam. Jadi kalau wajib haji, kalau tidak dilaksanakan hajinya, ada beberapa amalan yang tidak dikerjakan sebagian, tapi tetap sah, tapi harus membayar dam. Apa itu dam? Ada yang tahu? Dam itu apa?
Dam itu adalah denda. Nah, yang tadi itu amalan ibadah haji yang apabila dikerjakan hajinya tetap sah dan ditinggalkan harus membayar dam, itu apa saja? Pertama ini, ya, yang wajib haji adalah satu, niat ihram dari miqat. Terus yang kedua, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqobah, mabit menginap di Mina, melontar jumrah Ula dan Usta dan Aqobah. Kan melontar jumrah kan ada 3, jumrah Ula, Usta dan Aqobah. Yang selanjutnya adalah tawaf wada, tawaf perpisahan. Macam-macam dam. Jadi kalau tadi Bapak bilang yang namanya dam adalah denda. Nah, dam nusuk, ya. Dam nusuk harus dilakukan dengan menyembelih kambing bagi orang yang ibadah hajinya mengambil haji tamattu dan haji qiran. Dam isya'ah, dam yang dilakukan karena melanggar larangan-larangan ihram. Nah, sampai di sini paham? Paham, alhamdulillah. Jadi selanjutnya adalah miqat haji. Miqat haji itu apa? Miqat adalah bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar dari tanggal 10 Zulhijjah ketika ibadah haji dilaksanakan. Miqat zamani bermula sepanjang tahun pada waktu umrah dan dapat dilakukan sepanjang waktu. Miqat adalah batas waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. Nah, ini macam-macam miqat di Mekah, miqat makani, ya. Ini kalau macam-macam haji. Macam-macam haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan setelah umrah, haji tamattu, haji ifadah. Haji yang dilaksanakan sebelum ibadah umrah, haji kiraan, ibadah haji yang dilaksanakan bersama dengan umrah. Nah, jadi itu jenis-jenisnya haji. Hikmah haji. Nah, kita haji ya, hikmah haji ada satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita haji ada hikmahnya ada satu, meningkatkan ketakwaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persaudaraan. Kenapa menumbuhkan rasa persaudaraan? Karena kita di situ berkumpul semua dari jenis kulit, warna kulit, suku, ras, dari mana-mana berkumpul. Mengasah keikhlasan dan kesabaran. Nah, kenapa dikatakan ikhlas dan sabar? Karena pada waktu ibadah haji banyak rangkaian-rangkaian yang memerlukan kesabaran. Seperti tadi, ya, hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan, ya, tidak boleh motong kuku apa tadi kan? Nah, harus kita kerjakan. Motong kuku tidak boleh. Nah, itu. Terus pas berjalan sana kan ramai nih, bejubal lah kata kita ya, bejubal. Kita harus berjalan dengan teratur, dengan rapi, tidak boleh dulu-duluan. Itu adalah menguji kesabaran. Yang keempat, membentuk jiwa pengorbanan dan kedisiplinan. Nah, karena ibadah haji itu harus meninggalkan semuanya, mengorbankan harta benda kita. Biasanya kalau di kampung berjual tanah untuk pergi haji karena pengen melaksanakan ibadah haji. Pengorbanan adalah menjual tanah, harus meninggalkan keluarga, ya, harus menabung, itu. Terus yang kelima, membersihkan dosa dan penyucian jiwa. Dan yang selanjutnya, menguatkan kesadaran akan kematian kehidupan akhirat. Ya, Bapak bagikan ini, kalian nanti diskusikan dengan kawan-kawannya. Ya, diskusikan dengan kawan-kawannya. Ini Bang. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi kalian nanti tunjuk ya siapa ketuanya. Nanti kalian tulis ya, diskusikan
dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, habis itu nanti kalau udah selesai kita paparkan ke depan. Jangan hanya 1-2 orang ya yang ngerjakan ya. Kita latihan untuk bekerja sama dalam tim. Satu yang bacakan siapa tadi itu? Fiona. Fiona bacakan. Kelompok 2, kelompok 3 berarti mendengarkan dan menanggapi dari hasil diskusinya kelompok 1. Kami dari kelompok telah mengajukan hasil diskusi. Nomor 1, apakah Anda sudah berhaji? Meskipun Ahmad seorang muslim tidak dewasa dan sehat, tapi ia masih punya banyak tanggungan. Dia harus membantu adik-adiknya bersekolah dan masih harus membayar ujian dari saya. Mewakili kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih Kak ya. Ya, jadi langsung kita tanggapi ya. Langsung kita tanggapi. Tanggapannya untuk kelompok 1. Kelompok 2 gimana? Jawabannya gimana? Bagus. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau nambahkan dari hasil kelompok 1? Tidak ada. Hah? Bagus. Kelompok 3 gimana tanggapan untuk kelompok 1? Bagus. Ada yang mau tambahkan? Tidak ada. Kesimpulan untuk materi pelajaran agama hari ini dan kurban ya. Kesimpulannya adalah setiap ibadah ya, terutama ibadah haji pasti ada yang namanya syarat dan rukun. Tidak dilaksanakan maka ibadahnya tidak sah. Ya. Bisa. Jadi terkait ibadah haji pelaksanaannya harus juga secara tertib, tidak boleh melompat-lompat ya, harus tertib. Siapa yang masih ingat rukun haji? Ayo, siapa yang masih ingat rukun haji? Ada berapa rukun haji? Apa saja? Apa? 1 apa? Ihram, terus 2 wukuf di Arafah, terus Arafah, terus 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahlul, 6 tertib ya. Berarti kalian sudah paham semua, Bapak anggap sudah paham ya. Berarti untuk refleksi hari ini Bapak akan membagikan LKPD, lebar kerja peserta didik. Nah, jadi ini ada LKPD, nanti kalian isi waktunya 15 menit untuk mengisi LKPD. Ada yang sudah selesai?
Ada yang sudah selesai? Sudah kumpulkan, yuk. Ya, kalau sudah kumpulkan LKPD-nya. Ayo, kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan yuk, mana? Ya, mana? Mana pinjamu? LKPD-nya ini. Nah, ini. Yuk. Sudah selesai, Bang? Ini, Bang. Ini, Bang. Oh. Udah? Ya, udah. Udah? Ya. Udah ya? Udah semua ya? Ada yang belum? Oh, sini Bang, sini Bang. Jadi hari ini kalian sudah belajar terkait materi haji dan kurban. Kira-kira dari pelajaran hari ini yang membuat kalian terkesan apa? Terkait haji dan kurban. Ayo, yang kira-kira kalian terkesan. Ayo. Apa ya belajar haji dan haji ini? Ayo. Iya, pengen berangkat pengen berangkat haji. Jadi kalau pengen berangkat haji, pesan Bapak ya, mulai hari ini nabung. Kalau kalian dari kecil ini kalian udah bisa nabung sehari tidak usah banyak-banyak, 1.000 saja. Nah, kalikan setahun ada berapa? 360 hari kan? Nah, 1.000 kalian nabung terus. Sampai nanti tiba waktunya, duitnya udah terkumpul, kalian udah besar nanti, kalian bisa berangkat haji. Nah, jadi makanya ya pesan Bapak, ya, apabila kita punya harta lebih, ya nanti kalau pas kalian besar, berangkatlah naik haji. Nah, kalau pengen haji dari sekarang, ngumpulkan dari sekarang, nabung dulu, sisihkan duit. Karena yang namanya haji adalah dambaan semua muslim. Ya, dambaan semua muslim. Untuk materi haji, udah paham? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Udah semua paham ya? Jadi untuk pertemuan minggu depan, ya, kita belajar terkait dengan kurban. Kalau materi tadi haji dan kurban, karena hari ini hanya materi haji, minggu depan materi kurban. Jadi Bapak minta kalian baca-baca buku tentang kurban. Baca bukunya, ya, catat buku paketnya dibaca. Jadi nanti pas Bapak masuk, kalian sudah ada gambaran kurban. Terkait dengan kurban, apa yang harus bisa dikurbankan? Binatang apa yang boleh kurbankan? Nah, ya, karena waktunya jam agama sudah mau habis, ya, sebelum pulang, sebelum ganti jam, ya, kita ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, ketua kelasnya, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Jadi apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang soleh, solehah, ya, dimudahkan segala urusan-urusannya, ya. Bapak ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.